Maaf, channel ini bukan untuk kaum milenial. Kami khawatir mereka bisa gagal paham. Hai, buat para mantan. Ketika zaman berubah, kita harus berbenah. Tanpa ragu, kita melangkah. Segala masalah kita bahas dengan renyah. Sobat Imajiner, karunia dari Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada manusia diantaranya adalah alam semesta dengan berbagai pesona dan manfaatnya. Ketika manusia mampu menjaganya, tentu banyak kemanfaatan yang diperoleh. Tapi sebaliknya, ketika ada tangan-tangan jahil yang merusaknya, tentu banyak pihak yang akan dirugikannya. Nah, kita sebagai masyarakat Pekalongan sangat beruntung. Masih ada wilayah kita yang di situ menyimpan banyak pesona dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Ketika geliat masyarakat dan pemerintah berupaya untuk menggairahkan wisata di daerah Petung Kriono, ternyata sudah mulai nampak juga munculnya berbagai tujuan atau destinasi wisata dan juga banyak wisata yang datang untuk menikmatinya. Berikut ini tim Imajiner mencoba untuk mengungkap berbagai hal tentang wisata Petung Kriono. Dulu ada mobilisasi ya? Oh ya, Mobilisasi untuk wisatawan untuk betul, pakai ke Petung gitu. PNS kan. PNS terutama dijadwal untuk bisa berkunjung ke Petung. Cuma sekian PNS yang bisa nolak saya. Ya karena sudah di sana. Karena sudah di sana. Kalau saya di sana, tiap hari ke sana. masa guru Petung mau dimobilisasi untuk ke sana? Aneh kan? Saya tolak itu, enggak. Khusus guru Petung tidak harus. Saya salut juga ketika program pemerintah sampai istilahnya mencoba membuat katakanlah Program sarana gitu loh, maksudnya untuk bisa para wisatawan sampai ke Petung, sampai termasuk dari transportasinya saja kan. Ya, Di Imbun ada Anggun Paris. Apa itu Anggun Paris itu? Angkutan gunung pariwisata. Angkutan gunung pariwisata. Yang dari Pasar Doro itu. Ya. Nah, itu betul. Yang pakainya dupla L300. L300. Iya. Istilahnya kalau anak muda menamai yang buat ngangkut sapi, kambing gitu kan. Iya. Ya karena itu yang memang armadanya banyak ya. Ya kan sama saja ketika kita di Gunung Bromo itu kan ada fasilitas sendiri yang khas gitu Iya, ya. pakai jeep itu kan. Itu yang ya karena mereka cukup pengalaman dan memang kendaraannya memang khusus ya untuk gurun pasir itu daerah. Dan itu memang cocok juga kan karena memang destinasi di Petung itu sepanjang jalan itu mungkin saya hafal itu. Iya. Destinasi mana saja ketika dari Doro yang pertama di mana coba kamu bisa Yang jelas itu kan Petung itu kan sekarang lagi viral-viralnya ya. Iya. Ya mulai dari itu Pak Bupati mencanangkan bahwa Pekalongan punya surga itu kan istilahnya untuk pariwisata ekologi Petung Kriono gitu. Itu kan banyak Ekowisata ya ekowisata istilahnya. ekowisata di Petung Kriono itu kan banyak, mulai dari yang jelas ketika kita turun dari turunan pertama. Oh ya, yang dari keroyaan itu namanya. Gerbang masuk itu kan? Ya, Keroyakan itu yang jelas masih kita dinikmati oleh pemandangan-pemandangan termasuk burung-burung langka, terus owa juga. hewan-hewan langka, owa, terus lutung kan gitu banyak. Cuman wisata waktu saya pertama awal ke situ itu belum banyak seperti sekarang. Yang pertama awal itu ini Curug Cibeduk. Yang di pinggir jalan itu.
Berarti kalau dari sini kanan jalan. Kanan jalan, betul. Kanan jalan. Dulu waktu ke situ belum begitu ramai yang sekarang. Iya. Nah, sekarang sudah ramai. Bahkan Itu kalau kamu tahu, kenal, yang jaga warung di situ namanya Kang Caus. Kang Caus Beduk itu ya. di Curug Cibeduk itu. Terus kemudian kita naik lagi. Yes. Nanti ada Black Canyon. Nah, Ya, mereka kiri jalan kalau Ya. ke bawah ya. kalau dari bawah berarti sini ya. Lagi kiri jalan. Kanan. Di kiri. Wah, kiri. kiri. Jalan ya. Kiri Black jalan. Canyon turun itu wisata yang sangat-sangat istilahnya bagus ya. Jadi airnya itu sangat jernih. Terus kita bisa main air sepuasnya lah di situ. Di situ juga Ada raftingnya ya. ada. Terus sekarang malah difasilitasi ada tenda. Nah, tenda di Oh, situ biasa. kalau misalkan mau foto bisa foto-foto di situ. Bahkan ya istilahnya bisa camping di situlah. Itu Ah, Black Canyon ya. Black Canyon. Terus kita naik lagi. Ya. Naik lagi sedikit, ya agak jauh dikit sih. Nanti ada wisata baru lagi namanya Welo Asri. Asri. Nah, itu itu masih di kayu pure gitu. itu sungai yang Ke dalam itu masuk kita ya. masuk ke bawah itu. Ada Di pohon. situ juga menyajikan itu apa? Istilahnya rafting juga. Rafting. Rafting di situ, terus rumah pohon. rumah pohon, terus Iya. ada gazebo-nya juga, bahkan ada pohon-pohon besarnya itu. Ya istilahnya cukup untuk memanjakan mata lah gitu. Iya. Bahkan saking jernihnya airnya itu kita kadang bisa melihat ikan apa ya? Tawas sama tombro itu. Yang Tawes besar sama itu, tombro ah. juga ada. Itu juga ada di situ juga bagus lah. Terus naik lagi ke selatan. Kalau yang pecinta kopi nih, Ya. pecinta kopi banyak kafe-kafe baru di situ, termasuk yang mau turun ke Welo. bukan Lawe. bukan Welora, mau ke Lawe ya. Itu kan naik ke Lawe dulu sebelum ada kopi yang sekarang apa namanya Rogo Jembangan. Itu ada wisata namanya Curug Lawe. Ya, Curug Lawe di situ juga lumayan bagus, istilahnya kita juga disajikan pemandangan pohon pinus, terus Ya. dikasih apa itu ya, semacam kayak ayunan kain itu loh. Oh ya. Istilahnya apa itu bagus untuk foto-foto itu dari macam-macam warna. Itu di area kopi ya. Itu di kali bukan Melo apa tadi Curug Lawe ya, Curug Lawe. Terus naik depan SMA itu kan ada lapangan. Oh ya. Terus selatannya lagi ada kafe kopi baru Rogo Jembangan. Di situ ada. Terus naik lagi ada sebelum kecamatan ini Ya. ada kopi heritage. Itu ada Heritage, di hutan pinus yang agak naik selatan. Nah, di situ kita dikasih dua pilihan. Ya. Ketika kita sudah posisi di kecamatan, tinggal kita mau kemana. Banyak sekali ini ada pilihan. Ya. Kalau kecamatan kita ambil kanan, ke Telaga Pakis turun, terus ini ada wisata baru namanya Karangsriti untuk ngecamp. Dan Oh, ini iya. saat ini masih sangat diburu lah. Istilahnya banyak pemuda-pemudi dari luar kota yang memburu sunrise di Karangsriti. Karangsriti. Terus kalau tadi nganan ya, Ya. terus yang ngiri ada dua, mau ke Curug Bajing bisa, Curug Moncar juga bisa. Itu Yang lurus itu, yang ya, kiri itu ke sana ya. ya yang lurus berarti yang ke Ya, masih tadi- Telaga Pakis juga, ke Telaga arah Curug Pakis. Muncar. Arah Curug Muncar itu ada Curug Bajing. Ya. Itulah. Kita kembali lagi tadi ke pos pertigaan di Kecamatan. kecamatan itu. Iya, yang belok kiri kan ada Iya, itu. yang belok kiri lurus Yang terus lurus urusan Gumelem. Gumelem. Gumelem itu ada wisata yang namanya Telaga Mangunan. Ya. Nah, Di Telaga Indra itu. Di Telaga Indra. Desanya Desa Telaga Indra. Telaga Mangunan aku Telaga sering Mangunan. diceritain sama si Ya, OS itu. itu karena Telaga Mangunan itu satu memang benar-benar sangat istilahnya itu Mistis gini ya, mistis. Iya, biasanya. Terus kedua juga sangat ya emang asik. Jadi emang kita disuguhkan pemandangan sebuah rawa yang begitu luas. Terus banyak rumput-rumput yang di tengah rawa itu di atas berarti gambut ya. Iya. Terus di sepanjang rawa itu banyak hamparan
rumput hijau itu loh. Jadi memang benar-benar disuguhkan pemandangan yang sangat-sangat ya itu berbau kayak mistis itu loh. Jadi kesannya kalau kita kesana itu kayak kita wisata ke dunia lain atau ke mistis gitu. Jadi kayak di tempat sihir itu loh. Nah di samping itu juga ada pohon besar di situ. Terus sekarang malah ada itu semacam kayak apa ya? Bukan cukong ya, bukan kapal ya, apa namanya Pak? Yang Ya semacam perahu kecil itu. Ya perahu kecil tapi yang pakai diesel itu lah ya. Diesel kecil itu. Iya, di atas telaganya ada Di atas itunya. telaganya. Sampan lah, iya. Itu 5.000 per orang. 5.000 per orang, cuman minimal untuk diangkatkan 5 orang. Kalau 1-2 orang tidak mau, soalnya terlalu beresiko juga. Soalnya emang orang sedikit kan, jadi nanggung mungkin bagi pengelola kayak gitu. Itu di Petung Kriono yang jelas saat ini Petung Kriono memang benar-benar. Ada juga yang belum sampaikan, pendakian. Oh iya, di itu Puncak Hanuman. Gunung Kendali Sodo. Itu juga lewatnya desa Telaga Indro. Telaga Indro masuk ke berarti sini ya. Kalau yang tadi Telaga Mangunan lurus, ini yang belok kiri. Nah, belok kiri itu ada lagi pendakian di yang lewat Simego, yang Rogo Jembangan, Gunung Rogo Jembangan. Imajiner, lugas bersahaja.